Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang terus memanggil, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata, tapi selalu kau rasakan di setiap hembusan nafasmu? Di balik hiruk pikuk dunia, ada ruang sunyi, tempat di mana Tuhan sedang bernafas melalui dirimu. Tapi, apakah kau pernah menyadarinya? Setiap tarikan nafas adalah panggilan darinya. Setiap hembusan adalah isyarat untuk kembali. Zikir bukan hanya di lisan, tapi di nafasmu, di denyut kehidupanmu sendiri. Dan ketika kau mulai mendengarkan suara itu, suara yang halus, yang lembut, kau akan menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Nur yang bersembunyi di dalam dirimu sendiri. Bab 1. Nafas yang bernama Allah. Setiap hela nafas yang keluar dan masuk dari rongga dada manusia sejatinya bukan hanya gerakan biologis, melainkan detak rahasia dari kehadiran Tuhan yang sedang bernafas melalui makhluknya. Di antara hirup dan hembus itu tersimpan satu rahasia yang jarang disadari manusia, bahwa setiap nafas membawa nama Allah tanpa perlu bibir mengucap, tanpa perlu lidah bergerak. Saat kita menarik nafas, jiwa menyebut hu. Dan ketika kita menghembuskan, ruh berbisik Allah. Inilah zikir yang paling halus, zikir yang tidak bersuara, zikir yang menjadi napas kehidupan itu sendiri. Namun karena hati manusia telah tertutup oleh kebisingan dunia, suara zikir itu nyaris tak terdengar, padahal ia terus bergetar di dalam dada, menunggu untuk disadari oleh sang empunya diri. Ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa setiap tarikan nafasnya adalah panggilan rahasia dari Yang Maha Hidup, maka saat itu pula tabir kesadaran mulai tersingkap. Ia tak lagi bernafas sekadar untuk hidup, tetapi hidupnya menjadi zikir yang terus mengalir tanpa henti. Di dalam keheningan nafas yang disadari, seseorang akan merasakan kehadiran cahaya yang halus, lembut, namun kuat seperti arus listrik ruhani yang menembus seluruh sel tubuhnya. Cahaya itu bukan dari luar, tapi dari dalam, bukan datang dari mata, tapi dari rasa yang paling dalam. Rasa bahwa ada sesuatu yang lebih hidup di balik kehidupan ini. Maka zikir nafas bukanlah sekadar latihan spiritual, tetapi perjalanan menuju kesadaran bahwa setiap hembus kehidupan berasal dari satu sumber, Allah. Nafas adalah jembatan antara jasad dan ruh. Ketika manusia tidak sadar akan nafasnya, maka ia tercerabut dari akar kesadarannya sendiri. Namun saat ia kembali memperhatikan nafas dengan lembut, perlahan tapi pasti, hatinya menjadi jernih, pikirannya menjadi tenang, dan jiwa yang tadinya gelisah mulai merasakan kedamaian yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Inilah awal terbukanya pintu nur dalam diri. Nur itu tidak datang dari langit yang jauh, melainkan memancar dari ruang batin yang selama ini terlupakan. Ia adalah cahaya yang muncul dari kesadaran bahwa aku hidup bukan karena aku, tetapi karena Dia yang menghidupkan. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, setiap tarikan nafas berubah menjadi salam dari Tuhan. Setiap hembusan menjadi jawaban dari hamba. Orang yang telah sampai pada kesadaran zikir nafas akan melihat kehidupan dengan pandangan yang berbeda. Dunia yang dulu tampak penuh hiruk pikuk, kini menjadi seperti panggung ilahi tempat sang pengatur semesta memainkan segala peran. Ia tidak lagi mencari Tuhan di luar dirinya, sebab ia telah menemukan bahwa seluruh alam adalah hembusan dari nafas ilahi. Saat itulah muncul rasa tunduk yang mendalam, bukan karena takut, tetapi karena cinta. Setiap detik menjadi sujud tanpa gerakan, setiap pandangan menjadi tasbih yang tak bertepi. Nafasnya bukan lagi miliknya, tetapi milik Yang Maha Esa yang bernafas di dalam dirinya. Inilah rahasia besar dari zikir nafas. Kesadaran bahwa yang bernafas itu bukan aku, melainkan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dengan kehadirannya. Dan ketika kesadaran itu benar-benar menyatu, seseorang akan merasakan dirinya hilang. Tapi justru disitulah ia menemukan dirinya yang sejati. Tidak ada lagi aku yang bernafas, hanya ada Dia yang mengalir dalam setiap tarikan dan hembusan. Di titik ini, kehidupan menjadi zikir, tidur menjadi zikir, bahkan diam pun menjadi zikir. Semua gerak dan diam terserap dalam satu arus besar. La ilaha illallah. Inilah gerbang awal menuju makrifat nafas,
jalan hening menuju cahaya, di mana seorang hamba tidak lagi berusaha menemukan Tuhan, karena ia telah sadar bahwa Tuhan tak pernah pergi. Ia selalu ada, bernafas bersama setiap detik kehidupanmu. Bab 2. Zikir nafas dan kesadaran cahaya diri. Ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa setiap nafasnya adalah zikir, maka sesuatu yang halus mulai terbangun di dalam dirinya, sebuah kesadaran yang lembut seperti cahaya subuh yang menyingkap kabut malam. Kesadaran itu tidak muncul dengan tiba-tiba, melainkan tumbuh dari keheningan yang dirawat dengan penuh cinta. Saat seseorang menenangkan pikirannya, memperlambat nafasnya, dan mengarahkan hatinya kepada Allah, maka dari dalam dirinya akan muncul getaran yang berbeda. Getaran itu bukan sekadar perasaan tenang, melainkan pancaran nur yang lembut, yang perlahan-lahan menembus lapisan kesadaran, lahir menuju ruang batin terdalam. Dalam keadaan itu, seseorang tidak lagi bernafas seperti biasanya. Ia mulai merasakan bahwa setiap hembusan adalah penyerahan, dan setiap tarikan adalah penerimaan. Maka hidupnya menjadi tarikan dan hembusan yang seimbang, antara memberi dan menerima kasih ilahi. Zikir nafas sejatinya bukan tentang mengatur pernafasan, tetapi tentang menyadari siapa yang sedang bernafas di dalam diri ini. Saat kesadaran itu semakin tajam, seseorang akan merasakan bahwa dirinya bukanlah penguasa nafasnya, melainkan saksi dari nafas yang terus mengalir oleh kehendak Tuhan. Dari sini muncul rasa takzim dan kagum yang begitu mendalam. Nafas yang tadinya biasa kini terasa suci, setiap hirupan menjadi doa tanpa suara, dan setiap hembusan menjadi bentuk penghambaan yang paling murni. Cahaya kesadaran itu mulai menembus ke seluruh aspek kehidupan, bukan hanya ketika sedang berzikir, tapi juga ketika bekerja, berbicara, bahkan saat diam dan menatap dunia. Semua terasa menyala dengan makna baru, seolah-olah dunia ini bukan lagi dunia, tetapi cermin tempat wajah Tuhan memantul dalam berbagai rupa. Namun tidak semua orang mampu bertahan dalam kesadaran ini. Sebab ketika nur dalam diri mulai terbuka, yang pertama kali muncul bukan hanya ketenangan, tetapi juga bayangan dari diri yang selama ini tersembunyi. Pikiran yang gelap, luka batin, kesombongan, dan segala sifat rendah manusia akan terlihat jelas bagaikan debu di bawah sinar matahari. Disinilah ujian zikir nafas sesungguhnya. Hamba yang ikhlas tidak akan lari dari bayangannya sendiri, tetapi akan menatapnya dengan cinta, sebab ia tahu bahwa cahaya hanya dapat menyinari jika ia berani melihat gelapnya. Maka zikir nafas bukanlah jalan pelarian dari dunia, melainkan jalan untuk menyucikan diri di tengah dunia. Nafas menjadi api yang membakar kegelapan, dan dari pembakaran itulah nur sejati mulai bersinar. Ketika seseorang telah melalui tahap pembersihan itu, ia mulai mengenal bahwa di dalam dirinya ada cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya ini bukan dari matahari, bukan dari lampu, bukan dari api, tetapi dari sumber yang lebih dalam, cahaya dari kesadaran ilahi. Di saat nafas menjadi zikir dan hati menjadi tempat bersemayamnya nur Allah, seluruh keberadaan diri terasa ringan. Dunia yang dulu menekan kini terasa luas. Suara yang dulu bising kini menjadi musik ilahi yang menenangkan. Ia mulai mengerti makna firman Allah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Sebab ia telah menyaksikan bahwa cahaya itu tidak jauh, ia ada di balik setiap helaan nafas yang disadari. Maka dari sinilah perjalanan menuju makrifat sejati dimulai. Kesadaran cahaya diri bukan puncak, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju sang cahaya itu sendiri. Orang yang telah mengenal cahaya dalam dirinya akan menjadi lembut tutur katanya. Jernih pandangannya dan damai kehadirannya. Ia tidak lagi berusaha tampil suci, karena kesuciannya memancar secara alami dari zikir yang terus hidup dalam nafasnya. Dalam diamnya ada doa, dalam senyumnya ada rahmat, dalam pandangannya ada cahaya yang menembus hati orang lain. Ia menjadi saksi hidup bahwa zikir nafas bukan sekadar amalan, tetapi jalan menuju kesadaran tertinggi, menyadari bahwa hidup ini hanyalah hembusan dari Tuhan, dan setiap nafas adalah panggilan lembut untuk kembali kepadanya. Bab 3. Menyelam ke dalam hening nafas.
Ketika seseorang mulai menyelami zikir nafas dengan penuh kesadaran, ia akan menemukan sesuatu yang tak pernah ia temui sebelumnya. Keheningan yang bukan sekadar diam, tetapi keheningan yang hidup. Di dalam hening itu, tidak ada suara, namun ada kesadaran yang berbicara dengan lembut di balik dada. Nafas yang awalnya terasa sebagai gerak fisik kini berubah menjadi arus halus yang membawa kedamaian, menyentuh ruang-ruang batin yang selama ini terkunci. Saat perhatian tenggelam ke dalam nafas, dunia luar mulai memudar. Suara, pikiran, bahkan waktu terasa seperti berhenti. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang menatap dirinya sendiri, seolah alam semesta sedang menarikmu masuk ke jantungnya. Inilah awal perjalanan menuju kedalaman hening, tempat di mana rahasia Tuhan mulai berbisik tanpa kata. Dalam hening yang sesungguhnya, seseorang akan menyadari bahwa seluruh hiruk-pikuk kehidupan hanyalah gema dari satu keheningan besar. Nafas yang perlahan menuntun jiwa menyelam ke pusat dirinya, ke ruang yang tidak dapat dijangkau oleh logika dan kata-kata. Di sana, seseorang mulai merasakan kehadiran yang tak berbentuk, tak bernama, tapi sangat nyata. Ia tidak lagi mencari Tuhan melalui pikiran, sebab pikirannya telah tenggelam dalam rasa yang lebih dalam dari sekadar berpikir. Inilah saat di mana hati berbicara, bukan dengan suara, tapi dengan kesadaran yang lembut. Nafas menjadi jalan pulang, membawa jiwa menembus lapisan-lapisan kesadaran menuju pusat dari segala pusat, tempat di mana tidak ada aku, tidak ada engkau, hanya ada satu keberadaan yang tunggal. Namun untuk mencapai kedalaman ini, seseorang harus melewati gelombang-gelombang batin yang mengguncang. Pikiran akan mencoba melawan keheningan, tubuh akan merasa gelisah, dan ego akan berbisik agar kau kembali ke permukaan. Tetapi justru disitulah latihan zikir nafas menguji keteguhan jiwa. Jika kau mampu melewati badai itu tanpa takut, maka perlahan keheningan akan membuka dirinya. Ia akan menyingkapkan rahasia yang tak terungkap dalam kitab dan tidak terjelaskan oleh kata-kata. Bahwa di balik setiap tarikan nafasmu, ada tangan lembut Tuhan yang menuntunmu menuju dirinya. Maka tugasmu hanyalah bertahan dalam hening, mengizinkan nafas menuntunmu lebih dalam, sampai kesadaranmu menyatu dengan arus yang abadi itu. Dalam kedalaman hening, seseorang akan mulai mendengar sesuatu yang bukan berasal dari telinga. Ia mendengar suara yang tidak bersuara, namun menenangkan. Suara itu bukanlah bunyi, melainkan rasa bahwa engkau sedang disaksikan, dijaga, dan dicintai oleh sesuatu yang tidak dapat kau lihat, tetapi dapat kau rasakan sepenuhnya. Di saat itu, dunia kehilangan bentuknya. Tidak ada lagi luar dan dalam, atas dan bawah, kau dan dia, semuanya larut menjadi satu dalam zikir yang tanpa huruf, dalam hening yang tanpa batas. Itulah keadaan di mana hati benar-benar tersentuh oleh nur ilahi. Nafas menjadi jembatan antara kesadaran manusia dan kesadaran ilahi. Dan ketika seseorang telah benar-benar menyelam ke dalam hening itu, ia tidak lagi memaknai nafas sebagai sesuatu yang harus disadari, karena ia telah menjadi kesadaran itu sendiri. Setiap hela nafasnya tidak lagi terasa sebagai usaha, tetapi sebagai bukti bahwa Tuhan sedang hidup di dalam dirinya. Ia berjalan dengan lembut, berbicara dengan penuh makna, dan diam dengan penuh kehadiran. Segalanya menjadi suci tanpa harus disebut suci. Hening yang dulu dicari kini telah menjadi dirinya sendiri. Ia telah tenggelam dalam zikir nafas yang tak pernah berhenti. Zikir yang tidak lagi dilakukan oleh mulut, tetapi oleh seluruh keberadaan. Inilah rahasia menyelam ke dalam hening. Menemukan bahwa di balik diamnya nafas, Tuhan sedang berbicara dengan cara yang paling lembut dan paling sunyi. Bab 4. Rahasia cahaya yang menyala dari nafas. Ketika seseorang telah masuk ke dalam hening nafas, maka sesuatu yang lembut mulai berpendar dari dalam dirinya, cahaya yang tidak terlihat oleh mata, namun dapat dirasakan oleh seluruh jiwa. Cahaya itu muncul bukan dari luar, bukan pula dari hasil upaya, tetapi dari kejernihan yang tumbuh karena kehadiran hati dalam setiap hembusan dan tarikan nafas. Ia muncul perlahan, bagaikan fajar yang menyelinap di antara kabut malam, menghadirkan ketenangan yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Cahaya itu adalah nur ilahi,
Sinar kesadaran yang menyala ketika jiwa berhenti mencari dan mulai menerima. Saat manusia berhenti memaksa Tuhan hadir, justru di sanalah Tuhan menyingkapkan dirinya. Nafas yang dulu hanya gerak kini menjadi aliran cahaya, menghidupkan batin yang lama tertidur. Rahasia dari cahaya ini adalah kesucian dari kesadaran. Ia tidak bisa dicapai dengan ilmu, tapi dengan keikhlasan yang murni. Ketika hati berhenti menilai, berhenti membanding, berhenti menghakimi, maka dinding yang menutup cahaya pun runtuh. Jiwa yang hening menjadi seperti cermin, dan nur Allah pun memantul di sana dengan sempurna. Inilah makna dari sabda para arif. Ketika engkau suci dari dirimu, maka cahaya Tuhan akan tampak dari dalam dirimu. Di saat itulah seseorang mulai memahami bahwa cahaya Tuhan tidak pernah jauh. Ia tidak datang dari langit, tetapi memancar dari dada orang-orang yang mengenalnya. Zikir nafas bukan sekadar mengingat, tetapi menghidupkan kembali getaran ilahi yang telah tertidur di dalam diri. Cahaya yang menyala dari nafas memiliki sifat yang menenangkan, tapi juga menyadarkan. Ia menerangi setiap sudut batin yang gelap, memperlihatkan luka yang belum sembuh, dan ego yang masih bersembunyi. Namun alih-alih membuat takut, cahaya itu justru mengajarkan kelembutan. Ia menyinari tanpa menghakimi, membakar tanpa melukai. Orang yang mengalami pancaran nur dari zikir nafas akan merasa seolah tubuhnya menjadi wadah bagi sesuatu yang sangat luas, seperti langit yang menampung bintang. Ia merasakan bahwa dirinya kecil, tapi di dalam kecilnya itu ada kebesaran yang tak terbatas. Inilah rahasia yang membuat para pencari Tuhan menjadi semakin rendah hati. Semakin terang nur dalam diri, semakin ia menyadari bahwa tidak ada yang layak disombongkan, sebab semuanya hanyalah pantulan dari cahayanya. Ketika cahaya ini telah menetap, dunia luar mulai tampak dengan pandangan yang baru. Hal-hal yang dulu tampak biasa kini terlihat penuh makna. Angin yang berhembus menjadi ayat, cahaya matahari menjadi tafsir, dan wajah sesama menjadi cermin kehadiran Tuhan. Zikir nafas telah mengubah cara seseorang melihat kehidupan, bukan lagi dengan mata jasad, tetapi dengan mata hati. Ia tidak lagi mencari tanda-tanda Tuhan di tempat jauh, sebab seluruh alam kini terasa berbicara tentangnya. Ia mulai mengerti bahwa setiap nafas adalah bagian dari kalimat kun fayakun. Setiap tarikan dan hembusan adalah gerak penciptaan yang terus berulang. Dan di dalam gerak itu, Tuhan sedang memperkenalkan dirinya melalui detak kehidupan yang paling halus. Akhirnya, rahasia dari cahaya nafas bukanlah tentang melihat sesuatu yang indah, tetapi tentang menjadi terang itu sendiri. Ketika zikir nafas telah menyatu dengan kesadaran, maka cahaya bukan lagi sesuatu yang datang dan pergi, melainkan keadaan yang selalu ada. Hamba yang telah sampai di tahap ini, hidup dalam nur yang terus bersinar, meski matanya menatap dunia. Ia berbicara dengan kelembutan yang membawa ketenangan bagi siapapun yang mendengarnya. Ia berjalan dengan langkah yang penuh rahmat, sebab setiap geraknya lahir dari kesadaran bahwa Tuhan sedang hadir. Inilah makna sejati dari nur dalam diri, bukan sekadar pengalaman spiritual, tapi kesadaran bahwa diri ini hanyalah tempat bersemayamnya cahayanya. Siapa yang mengenal nafasnya, maka ia akan mengenal Tuhannya, karena dalam setiap helaannya, sang cahaya sedang berkata, "Aku bersamamu." Bab 5. Ketika nafas menjadi jalan pulang. Pada akhirnya, perjalanan zikir nafas selalu berujung pada satu arah, kembali. Kembali bukan ke masa lalu, bukan pula ke tempat tertentu, tetapi kembali ke sumber segala sumber, kehadiran Allah yang hidup di dalam setiap detik keberadaan. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa setiap tarikan nafas adalah panggilan untuk kembali kepadanya, maka seluruh kehidupannya berubah menjadi perjalanan pulang yang suci. Tidak ada lagi tempat yang benar-benar jauh, sebab dimanapun ia berada, selalu ada nafas yang menghubungkannya dengan Tuhan. Zikir nafas menjadi jembatan antara fana dan baka, antara dunia yang sementara dan hakikat yang abadi. Ia bukan sekadar amalan, tetapi kunci yang membuka pintu menuju rumah kesadaran. Rumah yang selama ini ada di dalam diri sendiri. Saat seseorang mulai menapaki jalan pulang melalui nafas, ia akan merasakan bagaimana dunia perlahan kehilangan kekuasaannya atas hati.
Segala yang dulu begitu menggoda kini tampak redup. Nafas yang disadari membuatnya mengerti bahwa segala sesuatu yang datang pasti akan pergi, dan yang tinggal hanyalah Dia yang tak pernah berpisah. Maka dalam setiap hirupan udara, ia belajar menerima, dan dalam setiap hembusan, ia belajar melepaskan. Inilah rahasia besar dari zikir nafas. Ia mengajarkan keseimbangan antara menggenggam dan menyerah, antara berbuat dan pasrah. Hamba yang hidup dengan kesadaran ini tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu tidak ada yang benar-benar hilang bagi mereka yang telah pulang ke hadirat Tuhan dalam setiap helaan nafasnya. Perjalanan pulang ini tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana hati terasa jauh, zikir terasa kering, dan nafas seolah kehilangan maknanya. Namun, justru dalam kekeringan itulah seseorang diuji apakah cintanya masih tulus. Tuhan seringkali menyembunyikan kehadirannya agar manusia mau mencarinya dengan lebih dalam. Ia menghilang bukan karena pergi, tapi karena ingin dilihat dengan mata hati, bukan dengan harapan duniawi. Maka siapa yang tetap bernafas dengan sabar di tengah kehampaan, ia akan menemukan bahwa dalam diam dan sepi itu, Tuhan sebenarnya sedang memeluknya dengan kasih yang lebih luas dari langit dan bumi. Setiap tarikan nafas yang diiringi kesadaran menjadi langkah kecil menuju pintu pulang, dan setiap hembusan yang disertai pasrah menjadi salam kepada kekasih abadi. Ketika kesadaran ini semakin dalam, seseorang akan merasakan bahwa seluruh kehidupannya adalah ziarah menuju Tuhan. Ia tidak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan, antara dunia dan akhirat. Semua menjadi satu kesatuan yang utuh, karena di setiap momen Tuhan hadir melalui nafasnya. Ia bekerja dengan zikir, ia berbicara dengan zikir, bahkan ia mencintai dengan zikir. Setiap gerak hidupnya menjadi bentuk pengabdian, sebab ia telah memahami bahwa jalan pulang bukan hanya di akhir kehidupan, tetapi di setiap saat ketika hati kembali mengingat Allah. Maka hidup bukan lagi beban, tetapi ladang untuk mengenal dan mencintai. Nafasnya menjadi kendaraan yang mengantarkan ruh menuju asalnya, dan setiap hembusan adalah langkah menuju kedekatan yang tak terpisahkan. Dan ketika seseorang telah benar-benar sampai pada kesadaran ini, tidak ada lagi perasaan terpisah antara dirinya dan Tuhan. Ia menyadari bahwa seluruh perjalanan spiritualnya hanyalah tentang mengenali apa yang sebenarnya tidak pernah hilang. Tuhan tidak pernah jauh, yang jauh hanyalah kesadaran manusia yang tertutup oleh tabir dirinya sendiri. Maka ketika zikir nafas membawanya kembali ke pusat keberadaan, ia tersenyum dalam diam, karena ia menemukan bahwa sejak awal ia tak pernah benar-benar pergi. Nafas yang dulu dianggap sekadar gerak tubuh ternyata adalah tali halus yang selalu menghubungkan dirinya dengan Sang Pencipta. Itulah jalan pulang sejati, bukan langkah kaki, tapi langkah kesadaran. Bukan menuju tempat, tapi menuju kehadiran. Dan di sana, dalam keheningan antara hirup dan hembus, ia mendengar suara lembut yang berkata, "Kau telah kembali kepadaku." Bab 6. Rasa cinta ilahi dalam setiap helaan nafas. Ketika seorang hamba telah mengenal jalan pulangnya melalui zikir nafas, maka dari kedalaman hatinya akan lahir sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh logika. Rasa cinta yang begitu lembut, begitu suci, namun membakar seluruh ruang kesadarannya. Cinta itu tidak datang dari keinginan, bukan pula dari doa yang diminta, tetapi tumbuh alami dari kesadaran yang telah mengenal kehadiran. Ia lahir dari perjumpaan antara nafas dan zikir, antara hamba dan Tuhan yang tak lagi terpisah oleh huruf dan suara. Dalam setiap tarikan nafas, ia merasakan sentuhan kasih yang menenangkan, dan dalam setiap hembusan, ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Yang Maha Mencintai. Maka zikir nafas bukan lagi sekadar pengingat, melainkan percakapan sunyi antara dua cinta yang tak membutuhkan kata. Rasa cinta ilahi ini memiliki sifat yang berbeda dengan cinta dunia. Ia tidak meminta, tidak menuntut, dan tidak mencari balasan. Ia hanya ingin hadir dan tenggelam di dalamnya. Dalam cinta ini, seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pecinta, karena ia telah larut dalam yang dicintai. Helaan nafasnya menjadi ungkapan rindu, setiap degup jantung menjadi puisi yang ditulis oleh Tuhan di dalam dada manusia.
Bahkan diamnya pun berbicara, sebab di dalam diam itu ada getaran cinta yang mengalir dari sumber kehidupan. Hamba yang telah merasakan cinta semacam ini tidak lagi beribadah karena takut neraka atau ingin surga, tetapi karena ia tidak bisa hidup tanpa mengingat namanya. Cintanya telah menjadi zikir, dan zikirnya telah menjadi napas kehidupannya. Namun cinta ilahi bukanlah keindahan tanpa ujian. Ia adalah api yang menyucikan. Semakin dalam cinta itu tumbuh, semakin banyak hal duniawi yang harus dilepaskan. Rasa ego, keinginan, kebanggaan, bahkan harapan, semuanya harus larut dalam api cinta yang murni. Sebab Tuhan tidak dapat ditemui oleh hati yang masih penuh dengan selainnya. Maka seringkali jalan cinta ruhani terasa perih, tidak karena Tuhan menjauh, tapi karena Ia sedang membersihkan hati dari segala yang menghalanginya. Dalam zikir nafas, setiap tarikan udara menjadi ujian kecil. Bisakah engkau mengingatnya tanpa alasan? Bisakah engkau mencintai tanpa syarat? Bila seseorang bertahan di dalam keheningan itu, maka yang tersisa hanyalah rasa cinta yang jernih. Cinta yang bukan aku mencintai Tuhan, tapi Tuhan mencintai melalui aku. Ketika cinta itu telah menjadi bagian dari diri, hidup berubah menjadi ladang kasih yang luas. Pandangan kepada manusia tidak lagi penuh penilaian, tapi penuh rahmat. Ia melihat makhluk bukan dengan mata dunia, tapi dengan mata kasih yang memancar dari cahayanya. Dalam zikir nafas, setiap orang yang ia temui seakan menjadi wajah Tuhan yang sedang menatap balik dirinya. Maka ia tak lagi mampu membenci, tak lagi mampu merendahkan, sebab ia melihat Allah bernafas dalam setiap kehidupan. Cinta ini menjadikannya lembut tanpa menjadi lemah, tegas tanpa kehilangan kasih, dan sabar tanpa kehilangan arah. Ia menjadi cermin dari sifat-sifat ilahi, penyayang, pengampun, penyabar, dan penuh cahaya. Dan ketika cinta telah sepenuhnya memenuhi ruang hati, nafas tidak lagi terasa sebagai milik diri. Setiap hirupan menjadi tanda bahwa Tuhan masih ingin kau hidup, masih ingin kau mencintai, masih ingin kau menjadi jalan bagi kasih-Nya di dunia. Hamba yang telah sampai pada tingkat ini hidup dalam keadaan fana dan baka sekaligus. Ia hilang dalam cinta, namun tetap hadir untuk menyebarkan cinta itu. Nafasnya menjadi doa, tatapannya menjadi zikir, dan diamnya menjadi ibadah. Inilah rahasia besar dari zikir nafas yang berbuah cinta, bahwa di puncak perjalanan ruhani, tidak ada yang tersisa kecuali cinta itu sendiri. Sebab pada akhirnya, seluruh zikir, seluruh ilmu, dan seluruh perjalanan spiritual hanyalah satu tujuan, untuk mencintai dan dicintai oleh Allah dalam setiap hela nafas yang terus berhembus sampai akhir hayat. Bab 7. Lenyapnya diri dalam nafas ilahi. Ketika cinta ilahi telah tumbuh sempurna di dalam hati seorang hamba, maka perlahan batas antara aku dan dia mulai memudar. Dalam zikir nafas yang terus hidup, kesadaran manusia yang terbatas mulai larut dalam kesadaran ilahi yang tak berbatas. Inilah tahap di mana seseorang mulai mengalami fana, lenyapnya diri dalam kehadiran Tuhan. Namun fana bukan berarti hilang secara jasad, melainkan hilangnya perasaan memiliki apapun selain Dia. Pikiran, keinginan, bahkan doa pun tak lagi bersuara, sebab semuanya telah larut dalam satu kesadaran yang tunggal, bahwa tidak ada yang hidup selain Allah. Dalam keadaan ini, setiap tarikan nafas bukan lagi usaha, melainkan arus dari kehendak-Nya. Setiap hembusan bukan lagi keputusan, melainkan penyerahan total. Ia tidak lagi berzikir dengan mulut atau hati, sebab seluruh wujudnya telah menjadi zikir itu sendiri. Fana bukan hasil pencapaian, melainkan karunia yang datang ketika diri berhenti berusaha untuk mencapai. Ia hadir saat keinginan untuk menemukan Tuhan meleleh bersama rasa diri yang merasa mampu. Dalam zikir nafas, proses ini terjadi perlahan dan lembut, bagaikan es yang mencair di bawah sinar matahari. Diri yang dulu penuh dengan aku perlahan larut, dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Kesadaran yang tidak memisahkan antara hamba dan Tuhan, antara pencari dan yang dicari. Ketika seseorang mencapai titik ini, seluruh dunia tampak sama sekali baru. Tidak ada lagi luar dan dalam, tidak ada tinggi dan rendah. Semuanya menjadi satu tarikan nafas dari kehadiran ilahi. Ia tidak lagi menyebut, "Aku mencintai Tuhan,"
sebab yang tersisa hanyalah Tuhan yang mencintai melalui dirinya. Namun, melebur dalam nafas ilahi bukan berarti kehilangan kesadaran manusia. Justru di sanalah kesadaran menjadi paling jernih dan paling hidup. Ia sadar bahwa ia berjalan, namun yang menggerakkan adalah Dia. Ia sadar bahwa ia berbicara, namun yang bersuara adalah Dia. Ia sadar bahwa ia bernafas, namun yang hidup di balik nafas itu adalah kehidupan sejati. Dalam kesadaran itu, setiap momen menjadi suci. Tidak ada yang profan, tidak ada yang sia-sia. Semuanya adalah bentuk dari kehadiran Tuhan yang sedang menampakkan diri dalam berbagai rupa. Ia memandang dunia seperti cermin yang memantulkan wajah kekasih dalam setiap debu, setiap daun, setiap hembusan angin, dan setiap jiwa manusia yang bernafas. Keadaan ini membawa kedamaian yang begitu dalam, tetapi juga kerendahan yang tak terukur. Sebab ketika seseorang menyadari bahwa tidak ada yang tersisa selain Allah, ia juga menyadari betapa kecil dan fana dirinya. Ia tidak lagi berbicara tentang "aku telah mencapai", karena yang mencapai hanyalah Allah yang menuntun dirinya kepada dirinya sendiri. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai orang suci, karena kesucian bukan miliknya, melainkan pantulan dari cahaya ilahi yang bersinar di dalam dirinya. Maka ia hidup dengan rendah hati, lembut, dan penuh kasih kepada siapapun. Sebab ia melihat setiap jiwa sebagai bagian dari nafas yang sama. Nafas ilahi yang berhembus di seluruh semesta. Dan pada akhirnya, lenyapnya diri bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari kehidupan sejati. Saat seseorang telah melebur dalam nafas ilahi, ia kembali hidup di dunia, namun dengan kesadaran yang berbeda. Ia hadir di antara manusia, bekerja, berbicara, tersenyum, tetapi di balik semuanya itu, hatinya selalu berdiam dalam zikir yang abadi. Ia menjadi saluran rahmat bagi sesama, sebab dirinya telah kosong dari keakuan dan penuh oleh kehadiran. Inilah rahasia tertinggi dari zikir nafas. Bukan untuk menjadi sesuatu, tetapi untuk lenyap dalam Dia yang Maha Ada. Dalam setiap tarikan dan hembusan, hamba itu seolah mendengar suara yang lembut, menggetarkan seluruh jiwa. Engkau bukan lagi engkau, yang hidup kini adalah aku. Bab 8. Kebangkitan ruh dalam kesadaran nafas. Setelah diri lenyap dalam nafas ilahi, maka yang tersisa hanyalah ruh yang telah dibangkitkan dalam kesadaran baru. Kesadaran yang tidak lagi terbatas oleh pandangan manusiawi. Kebangkitan ruh bukanlah peristiwa ajaib yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan kelahiran kembali dari dalam, lahirnya jiwa yang hidup dengan pandangan Tuhan. Ia seperti matahari yang muncul setelah malam panjang. Bukan berarti cahaya baru datang, tetapi karena awan gelap dari keakuan telah tersingkir, maka sinar itu tampak dalam keutuhannya. Ruh yang telah bangkit ini tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, sebab kehidupannya kini menjadi pantulan dari kehidupan yang maha hidup. Dalam setiap nafas yang dihembuskannya, ada kesadaran bahwa seluruh gerak, diam, dan rasa adalah bagian dari arus ilahi yang mengalir tanpa putus. Ia telah menjadi saksi sejati dari firman Allah, dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Ruh yang telah terbangun tidak lagi dikendalikan oleh keinginan duniawi, sebab ia telah mengenal kelezatan yang jauh lebih dalam daripada segala kesenangan fana. Kelezatan menyatu dengan kehadiran. Dalam kesadaran nafas, ruh itu hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak menolak dunia, tapi memandang dunia sebagai ladang untuk menebar cahaya. Ia tidak lagi berdoa hanya untuk dirinya, tapi setiap hela nafasnya menjadi doa bagi seluruh alam. Hatinya menjadi seperti telaga yang jernih. Siapapun yang datang padanya akan merasakan kesejukan. Ucapannya menjadi penuntun, diamnya menjadi pengingat, dan tatapannya menjadi penyembuh. Ruh yang telah bangkit melalui zikir nafas bukan lagi hanya penikmat cahaya, tetapi pembawa cahaya itu sendiri. Cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menenteramkan siapapun yang disentuh olehnya. Kebangkitan ruh adalah perubahan total dalam cara seseorang melihat kehidupan. Ia tidak lagi melihat baik dan buruk dengan ukuran dunia, tapi dengan pandangan kasih. Segala sesuatu, bahkan yang tampak menyakitkan, kini dilihat sebagai bagian dari tarian ilahi yang sempurna. Saat ia bernafas, ia tahu bahwa setiap hirupan adalah rahmat.
dan setiap hembusan adalah penyerahan. Tidak ada lagi yang perlu dipertentangkan, karena semua adalah kehendak dari sumber kehidupan itu sendiri. Dari sinilah muncul kedamaian sejati, kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, karena ruh yang hidup dalam kesadaran nafas telah menyentuh kedalaman realitas. Ia hidup di dunia, tapi jiwanya telah berada di sisi Tuhan. Ruh yang telah bangkit membawa tanda yang halus namun nyata. Ia menjadi saluran bagi nur ilahi untuk mengalir ke dunia. Melalui tangannya kasih bekerja, melalui lisannya hikmah berbicara, melalui langkahnya rahmat menyebar. Ia tidak menyadari kebesarannya karena yang bergerak bukan dirinya, melainkan Dia yang telah menghidupkannya. Inilah keadaan yang disebut baqa billah. Hidup bersama Allah bukan lagi untuk mencarinya, melainkan untuk menjadi jalannya. Dalam setiap tarikan nafas, ruh itu seperti mendengar panggilan lembut. Sebarkanlah cahayaku. Maka hidupnya menjadi ibadah yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Tidurnya zikir, bangunnya zikir, setiap detik adalah kesadaran yang hidup. Dan pada puncak kebangkitan ini, seseorang akan mengerti rahasia paling dalam dari zikir nafas, bahwa kehidupan dan kematian hanyalah dua sisi dari satu hembusan ilahi. Ruh yang telah bangkit tidak lagi takut akan kematian, karena ia tahu bahwa kematian hanyalah kembali kepada nafas yang tak pernah berhenti. Ia hidup di antara dunia dan langit, menjadi saksi bahwa Tuhan tidak pernah jauh, bahkan lebih dekat daripada nafas yang dihirup. Maka setiap detik hidupnya menjadi syukur. Setiap nafasnya menjadi kesaksian. Ia berjalan di dunia dengan ringan, sebab ia telah melihat hakikat kehidupan yang sejati, bahwa tidak ada yang hidup kecuali Allah, dan seluruh wujud hanyalah nafasnya yang terus berhembus abadi. Bab 9, ketenangan abadi dari zikir nafas. Ketika ruh telah bangkit dalam kesadaran nafas, maka muncul sebuah kedamaian yang tidak lagi bergantung pada apapun di luar diri. Ia tidak datang dari kenyamanan dunia, tidak pula dari keberhasilan spiritual, tetapi dari kesadaran bahwa segala sesuatu bernafas dalam irama ilahi yang sama. Ketenangan ini tidak bisa dicari, karena ia bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang disadari. Sesuatu yang selama ini sudah ada, namun tertutup oleh riuhnya pikiran dan gelombang ego. Dalam zikir nafas yang terus hidup, seseorang menyaksikan bagaimana setiap tarikan dan hembusan menjadi jembatan antara dirinya dengan kehadiran Allah. Ia mulai merasakan bahwa tidak ada yang perlu dikejar, karena semua telah ada di sini, di dalam setiap denyut kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Segala sesuatu menjadi diam dalam hatinya, meskipun dunia di sekitarnya tetap bergerak. Ketenangan sejati bukan berarti hening tanpa suara, melainkan kesadaran yang tidak terusik oleh suara apapun. Ia seperti lautan yang dalam, yang meski ombak bergulung di permukaannya, dasarnya tetap tenang dan tak terguncang. Dalam kesadaran nafas, seseorang belajar berada di kedalaman itu, tidak terhanyut oleh arus pikiran, tidak terseret oleh emosi, tetapi menyaksikan semuanya dengan kasih dan penerimaan. Ia tidak lagi menolak kesedihan, tidak pula terlalu melekat pada kebahagiaan. Ia menyadari bahwa keduanya hanyalah napas Tuhan yang masuk dan keluar dalam berbagai bentuk rasa. Dalam pemahaman ini, ketenangan menjadi keadaan alami, bukan hasil upaya. Ia hadir dengan sendirinya, seperti udara yang memenuhi ruang, seperti cahaya yang muncul begitu kegelapan menghilang. Zikir nafas mengajarkan bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang datang setelah dunia berhenti mengganggu, tetapi hadir ketika kita berhenti melawan arus kehidupan. Seorang yang telah menyelam dalam zikir nafas tidak lagi mencari ketenangan di tempat sunyi, karena sunyi itu telah menetap di dalam dirinya. Ia bisa berada di tengah keramaian, namun tetap merasa seolah berada di tengah keheningan malam. Ia dapat berbicara dengan banyak orang, namun di hatinya selalu terdengar suara lembut yang sama. Suara yang mengingatkan bahwa semua berasal darinya dan semua akan kembali kepadanya. Inilah ketenangan abadi yang tidak tergantung pada kondisi luar, melainkan lahir dari penyerahan total di dalam diri. Dalam ketenangan yang lahir dari zikir nafas, seseorang mulai mengenali irama kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa setiap kejadian, setiap pertemuan,
setiap ujian, semuanya memiliki nafasnya sendiri, dan semua berdenyut dalam satu sumber yang sama. Ia tidak lagi terburu-buru dalam menilai, sebab ia tahu bahwa setiap hal memiliki waktunya untuk mekar. Ia tidak lagi gelisah terhadap masa depan, sebab ia hidup di saat ini, di dalam nafas yang Tuhan tiupkan padanya. Dari sinilah lahir sikap sabar yang sejati, bukan sekadar menahan diri, tetapi menyadari bahwa tidak ada yang perlu dilawan. Semuanya adalah bagian dari tarian ilahi, dan setiap langkah kehidupan telah ditulis dengan penuh kasih oleh tangan Tuhan. Dan ketika ketenangan itu telah menyatu sepenuhnya dalam diri, seseorang hidup tanpa rasa takut, tanpa keinginan untuk mengubah dunia, namun justru mengubah dunia melalui kehadirannya. Ketenangannya menjadi cermin, memantulkan kedamaian bagi siapapun yang menatapnya. Ia menjadi seperti angin yang lembut, tidak terlihat, tapi dapat dirasakan, tidak berbicara banyak, tapi menenteramkan jiwa siapapun yang bersamanya. Di dalam setiap nafasnya, terdapat rahasia besar, bahwa ketenangan bukan akhir perjalanan, melainkan bentuk tertinggi dari zikir yang hidup. Sebab pada akhirnya, ketika seseorang benar-benar tenang, ia tidak lagi melihat nafasnya sebagai miliknya sendiri, melainkan sebagai aliran rahmat Tuhan yang terus menghidupi dirinya. Nafas yang berasal dari Allah, berhembus melalui dirinya, dan kembali kepadanya dalam kesempurnaan cinta. Bab 10, kembali menjadi cahaya, rahasia nafas sebagai jalan pulang kepada Allah. Pada akhirnya, seluruh perjalanan zikir nafas bermuara pada satu titik keheningan yang suci, kembalinya jiwa kepada cahaya asalnya. Seperti tetesan air yang akhirnya kembali ke samudra, begitu pula ruh manusia akan kembali ke lautan ilahi dari mana ia datang. Namun perjalanannya bukan sekadar menuju keluar, melainkan kembali ke dalam. Menembus lapisan-lapisan diri, pikiran, dan rasa, hingga menemukan sumber nafas sejati, Allah yang Maha Hidup. Di titik ini, tidak ada lagi pemisahan antara pencari dan yang dicari, antara hamba dan Tuhan. Semua batas telah larut, semua dinding telah runtuh, dan yang tersisa hanyalah cahaya yang menyinari segala sesuatu tanpa nama, tanpa bentuk, tanpa arah. Di sanalah hakikat nafas terungkap, bahwa setiap hembusan yang kita hirup selama hidup adalah panggilan lembut darinya, mengingatkan kita untuk pulang. Kembali menjadi cahaya bukan berarti tubuh ini lenyap, tetapi kesadaran kembali mengenali hakikat asalnya. Manusia bukan lagi sekadar jasad yang bernafas, tetapi nafas itu sendiri, hembusan ilahi yang hidup di dalam wujud. Ia melihat dirinya bukan sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai percikan dari nur yang tak pernah padam. Dalam kesadaran ini, setiap detik kehidupan menjadi ibadah, setiap tarikan nafas menjadi sujud yang tak terputus, dan setiap hembusan menjadi pengakuan cinta. La ilaha illallah. Ruh yang telah pulang tidak lagi merasa kehilangan, sebab ia telah menemukan rumah sejati. Rumah yang tidak berada di langit atau bumi, tetapi di dalam jantung kesadaran yang mengenal Tuhannya. Inilah rahasia yang dulu disembunyikan di balik firman. Dan kepadanya lah segala sesuatu kembali. Dalam tahap ini, dunia tidak lagi tampak sebagai tempat ujian, melainkan sebagai cermin bagi cahaya ilahi. Ia melihat Tuhan di balik setiap wajah, mendengarnya di balik setiap suara, dan merasakannya di balik setiap nafas. Tidak ada satupun yang terlepas dari kehadiran itu. Bahkan penderitaan dan kehilangan pun menjadi bentuk lain dari kasih, karena semuanya mengantarkan pada kesadaran tunggal bahwa hanya Allah yang benar-benar ada. Maka hidupnya tidak lagi dikuasai oleh dualitas, suka dan duka, terang dan gelap, hidup dan mati. Semua menjadi satu tarikan nafas ilahi yang berdenyut dalam keabadian. Ia telah mencapai makam di mana tidak ada lagi pencarian, karena yang dicari telah menjadi dirinya sendiri, dan dirinya telah menjadi tempat bersemayamnya kesadaran Tuhan. Namun rahasia tertinggi dari kembali menjadi cahaya bukanlah tentang lenyap dari dunia, melainkan hadir di dunia sebagai pancaran kasih Tuhan. Jiwa yang telah pulang kepada cahaya tidak berdiam di puncak spiritualitasnya, melainkan turun kembali ke bumi untuk menyalakan pelita di hati manusia lain. Ia menjadi rahmat yang berjalan di antara manusia tanpa merasa lebih suci,
tanpa menuntut pengakuan. Setiap langkahnya adalah doa, setiap pandangannya adalah dakwah, dan setiap diamnya adalah pengingat bahwa Allah senantiasa dekat. Ia hadir bukan untuk mengajarkan dengan kata-kata, melainkan dengan keberadaan yang membawa damai. Dalam dirinya dunia merasakan kembali hangatnya cinta ilahi. Cinta yang tidak memilih, tidak menghakimi, hanya menyinari, sebagaimana matahari yang bersinar bagi semua. Dan di ujung segala perjalanan, zikir nafas mengantarkan manusia pada satu kesadaran yang paling murni, bahwa hidup ini hanyalah satu hembusan dari nafas Tuhan. Kita lahir ketika nafas itu ditiupkan, kita hidup di dalam alirannya, dan kita kembali ketika nafas itu ditarik oleh pemiliknya. Maka tiada yang perlu ditakuti, tiada yang perlu disesali. Setiap tarikan adalah rahmat, setiap hembusan adalah pulang. Dan di antara dua nafas itu terletak seluruh rahasia kehidupan. Rahasia bahwa kita bukan sekadar makhluk yang mencari Tuhan, tetapi makhluk yang hidup karena Tuhan sedang bernafas melalui kita. Ketika kesadaran ini lahir, maka seluruh perjalanan mencapai puncaknya. Tidak ada lagi aku yang berzikir, karena yang berzikir hanyalah Dia, dan yang hidup hanyalah cahayanya. Maka selesailah perjalanan panjang itu, bukan dalam akhir, tapi dalam keabadian yang lembut, keabadian yang berbisik di dalam setiap nafas. Dariku engkau datang, kepadaku engkau kembali. Setiap tarikan nafas adalah rahmat, setiap hembusan adalah pulang. Jika engkau mampu menyadarinya, maka seluruh hidupmu akan menjadi zikir yang hidup. Jangan cari Tuhan jauh di langit, sebab Dia ada di antara dua nafasmu yang menghidupkan dan yang menuntunmu kembali kepadanya.